terima kasih pada Pak Joko Pinurbo sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama teman-teman kelas 5. Hari ini teman-teman akan melakukan bersama-sama, kita akan belajar untuk membuat puisi. Kita akan belajar dengan Pak Joko Pinurbo. Itu kenapa ya puisi itu ada? Gimana pertanyaannya? Kenapa puisi itu ada, Pak? Karena pada mulanya juga Tuhan bersabda dengan puisi kan. Kan? Alkitab, kitab suci itu kan isinya puisi sebetulnya. Mazmur. Mengapa puisi itu ada? Karena pada awalnya dunia diciptakan dengan puisi. Kalau kisah penciptaan dunia itu kan isinya begitu. Maka Tuhan menciptakan laut dan seisinya, jadilah hari pertama. Tapi apa saja puisinya? Gimana? Terinspirasi dari apa saja puisinya? Oh, terinspirasi dari peristiwa sehari-hari yang saya alami atau saya lihat. Saya tidak pernah mencari inspirasi jauh-jauh, misalnya pergi ke pantai, ke gunung, nanti kamu malah masuk angin, tetapi nggak dapat inspirasi. Jadi, apa yang ada di lingkungan sekolahmu, apa yang dilakukan oleh gurumu, temanmu, orang tuamu di rumah, apa yang ada di rumah, itulah inspirasi untuk menulis puisi. Jadi puisi ini tidak berada di dunia yang khayalan sebetulnya. Justru puisi yang bagus itu yang dekat dengan kehidupan. Oke. Yang pertama, apa yang membuat Pak Jokpin tertarik membuat puisi? Ya, karena itu tadi. Ketika kecil, ketika remaja, saya kan lebih suka menyendiri. Dan ketika membaca puisi, saya merasa kok imajinasi saya itu menjadi hidup, menjadi liar, sehingga saya tidak merasa lagi sendiri. Yang paling sulit dalam membuat puisi yaitu malas. Ya, malas. Kalau ada malas, sangat susah menulis. Nah, untuk mengatasi kemalasan, kalau Anda ingin menjadi penulis puisi dengan lancar, kamu harus punya yang namanya tabungan kata. Puisi pertama dari Bapak Joko Pinurbo itu apa? Puisi pertama. Puisi pertama saya tadi saya sudah cerita, saya malah menulis puisi tentang pohon kemboja di samping gereja. Ini karena saya melihat beneran kok aneh, di samping gereja kok ada pohon. Di samping gereja ada pohon kemboja lah. Bapak pernah mendapat penghargaan yang kayak sampai ke luar negeri, pernah nggak? Pernah. Sampai ke luar negeri pernah dapat penghargaan? Pernah. Saya pernah mendapat penghargaan dari kerajaan Thailand. Pernah diundang baca puisi di Belanda, di Jerman. Itu karena ketekunan saya menulis puisi. Jadi saya bisa piknik kemana-mana gratis. Tapi ingat, tujuan utama saya bukan itu. Bukan untuk mencari penghargaan, menjadi juara nulis, tidak. Saya menulis sebagai sarana mengungkapkan, kembali ke pengertian usia, mengungkapkan perasaan saya dan pikiran orang lain, supaya bisa menginspirasi orang lain, bisa menghibur orang lain. Jadi kalau ada orang sedih, merasa hidupnya berat, membaca puisi saya bisa tersenyum, saya merasa telah menyelamatkan satu nyawa, kira-kira begitu. Makanya puisi saya kan buat puisi langsung pakai bahasa Inggris, Mbak. Wah, tidak. Saya tidak bisa menulis puisi langsung dalam bahasa Inggris, tapi puisi saya cukup banyak sudah diterjemahkan. Ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Korea, ke bahasa Mandarin, ke bahasa Jerman. Ya, ini satu lagi pertanyaan saya. Bagaimana kita menjadi
puisi handal. Penyair maksudnya. Ya. Wah, jawaban saya kita harus tekun, sabar, ya harus telaten. Saya ini sudah 40 tahun menulis puisi. Tetapi saya juga sebetulnya muncul dikenal publik kan terlambat. Saya baru menerbitkan buku itu tahun 1999, usia saya sudah 37 tahun. Saya baru dikenal. Padahal saya belajar menulis sejak usia SD. Jadi kalian membayangkan, kalau saya tidak kuat mental, kalau saya tidak setia pada pilihan hidup saya, ya saya nggak akan jadi apa-apa. Jadi tidak ada yang mudah. Ambilkan bulan itu tadi tidak semudah dipetik lalu. Jarak bulan itu kan jauh, kita harus berusaha bisa memetik bulan, memetik hasil perjuangan kita. Ini jawaban jujur saya ya, cek di biodata saya di Wikipedia. Buku puisi saya terbit, usia saya sudah 37 tahun. Setelah 20 tahun belajar baru bisa menerbitkan buku. Tapi sekali terbit, lalu ya udah. Terus saya tinggal menikmati bonus-bonus itu. Diajak kemana-mana, gratis misalnya. Ya, jadi kalau Anda entah menjadi penulis puisi, menjadi apapun, yang pertama itu tekun, telaten, dan setia. Jangan mudah bosenan. Jangan mudah bosenan. Anda belajar lagu aja mulai dari menghafal not kan susah. Tapi begitu jadi kan jadi enak. Nah, kira-kira gitu.